benar. Iya ya. Salaman nasi buat desa tuh. Dobrak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel USAK. Di malam hari ini saya lagi ada di tempat konveksi ya yang kemarin. Dan di samping saya udah gak asing lah, Bang Ciko. Bang, sehat Bang? Ya, Ya, sini mau bertanya-tanya ya Bang tentang kemarin kan tentang apa sih perjalanan Bang Ciko bikin konveksi ya. Dan sekarang yang mungkin topiknya beda lagi ya Bang ya. Ada yang menarik lah dari Bang Ciko kemarin gitu. Terus saya mau tanya sama Bang Ciko, awal mula kerja di pabrik gitu gimana gitu Bang Ciko? awal mula kerja di pabrik, saya dulu kan di konveksi dulu. Ya. Nah, di konveksi itu kerjanya di Cikampek. Waktu itu saya bikin topi. Oh, topi. Iya, di Cikampek. konveksi dia di Cikampek bikin topi. Nah, udah lama di topi di Cikampek. Nah, ada teman saya, dia ngajak kerja, Ya. katanya mau nggak kerja di pabrik? Ya. Pabrik apa, kata saya? Pabrik topi di mana? Di Bogor. Ya, saya ikut kan sama teman saya ke Bogor. Iya. Nah, udah di Bogor, teman-teman saya mau pada pulang, pada nggak betah kerja Ya. di Bogor di pabrik. Nah, kalau saya mah bukan, Cari kerja. cari kerja lagi. Cari kerja lagi. Itu Saya kan, kerjanya di konveksi lagi apa ke pabrik gitu? nah di situ kerjanya di pabrik bikin Oh, topinya. pabrik. Ya, Di pabrik bikin topi di Bogor. Ya. Nah, saya kan mungkin saya orangnya kan beda lagi sama orang lain. Saya mah pingin cari yang suasana baru. suasana baru. Nah, masa saya di topi terus, pingin kayak orang lain kerja di pabrik gitu. di pabrik garmen gitu, Oh, bikin baju gitu. Iya. Ya, lama-lama saya kan ngelamar. Terus terang saya ngelamar juga nggak pakai ijazah, pakai Oh, KTP. pakai ijazah. Iya, Oh, waktu berarti- di Bogor. Oke, KTP aja gitu. Iya. Itu kok bisa gitu Bang pakai KTP itu? Nah, saya kan orangnya gimana ya, kalau mau kerja itu walaupun nggak punya ijazah berani gitu. Beraninya kenapa? Saya punya keahlian kan, keahlian bisa jahit gitu. Iya. Nah, saya udah ngelamar ke sana kemari kan. Iya. Kan saya nggak bawa ijazah nih, dari Purwakarta ke Bogor itu nggak bawa ijazah. Oh, cuma bawa KTP Cuma doang. bawa KTP doang. Memberanikan diri. Iya, memberanikan diri saya ngelamar ke pabrik dari garmen. Iya. Nah, akhirnya saya diterima di pabrik garmen itu. Oh, bisa gitu kan, padahal kan kalau di pabrik ya Bang harusnya pakai lamaran gitu Iya. kan ya. Tapi kok bisa diterima gitu cuman pakai KTP doang gitu. Nah, kan itu pabrik itu kan istilahnya, kalau orang pabriknya itu, orang Koreanya itu kan istilahnya ijazah itu sebenarnya formalitas lah gitu ya. Oh, iya, iya. Yang penting kan Keahlian, ya. keahlian, skillnya gitu kan. Iya, benar, benar. Yang penting skillnya orang itu gimana. Nah, pas di situ saya ngelamar, dia nanya, Iya. katanya kamu udah punya skill apa? Kata saya udah istilahnya udah punya skill jahit lah gitu. Iya. Katanya gitu kan. Nah, saya di situ diterima, langsung gitu diterima. Akhirnya saya kerja di pabrik kan. Iya, iya. Nah, walaupun ijazah saya SD OGD, kalau ngelamar pakai KTP juga. Iya. Nah, saya udah nyobain di pabrik. Nah, saya pulang Pulang ke Purwakarta. ke Purwakarta. Oh, Pulang ke Purwakarta saya ya, berarti kerja di Bogor di pabrik selama berapa bulan gitu Bang? udah, kalau di garmen itu saya di pabriknya 3 bulan. Oh, 3 bulan. Iya, 3 bulan. Mungkin saya kejauhan lah ya, pengalaman nggak ada, makanya saya pulang ke Purwakarta. Kerja yang dekat gitu ya. Ya, pengen kerja yang dekat lah gitu. Ya dekat sama keluarga Iya, juga. keluarga juga.
Kalau masalah konveksi, saya dulu juga kepikiran. Oh, pernah kepikiran juga. Iya, kepikiran. Cuman saya pengalaman saya itu istilahnya masih kurang Masih lah, kurang, gitu. ya. Iya, Ya. masih kurang gitu. Dan Soalnya, cabangnya masih kurang. iya, masih kurang. Soalnya saya kan belum bisa bikin baju, Iya. kan gitu kan. Iya. Cuman dasarnya doang. Iya. Nah, kalau udah di Purwakarta, akhirnya saya coba-cobalah cari kerja lagi di pabrik, Iya. nambah lagi pengalaman gitu kan. Nah, akhirnya saya di Purwakarta dapat juga, Alhamdulillah. alhamdulillah dapat di pabrik. Intinya sih keinginan kita ya Bang. Iya, keinginan. Terus terang saya ngelamar itu ijazahnya ijazah SD saya. Oh, SD. Iya, bukan SMP, bukan SMA, saya SD terus terang. Tapi dengan keyakinan Dengan kita ya. iya, dengan keyakinan dan kepercayaan diri lah gitu. Iya. Soalnya saya udah punya skill kan. Iya. Tambah skill ya. Iya, tambah skill. Nah, akhirnya saya di Purwakarta diterima kalau di Purwakarta. Nah, udah diterima, saya Iya. kalau saya kan orangnya istilahnya serba pingin tahu lah, Ya. pingin nyoba Harus. gitu kan. Iya, pingin nyoba. Ya, dari Purwakarta saya pabrik pindah lagi kan. Soalnya pindah pabrik. Iya, pindah-pindah pabrik itu sama cari pengalaman. Nah, Pingin nyobain ini. Jadi pengalaman, oh ini kan Pengalaman pabrik, baru lah ya, ya. pengalaman baru, suasana baru. Ya, lama-lama akhirnya saya pindah lagi. Iya. Udah dipindah teh, saya langsung diangkat menjadi sampel. Nah, saya di situ mulai saya Belajar. bisa belajar di situ sama orang India juga. Iya. Ya, saya berterima kasih sama orang Bandung lah ya, Iya. yang dia ngajarin saya waktu di sampel bikin baju gitu kan. Iya. Nah, saya berterima kasih lah sampai sekarang mungkin saya bisa bikin baju gitu ya. Alhamdulillah ya. Ya, alhamdulillah. Kita kayak gini alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Iya. Jadi keinginan dulu bikin punya komisi itu saya sebenarnya dari dulu emang Pikiran gitu. udah kepikiran dari dulu. Cuman ya mungkin ada kendala lah. Kendalanya saya kan belum bisa semuanya kan Iya. gitu. Nah, kalau udah gitu saya dari sampel berapa tahun saya kerja di sampel juga Iya. kan, cari ilmu di sampel Iya. gitu kan, sama orang Bandung, sama orang India lah, orang Iya. dari sini ya. Nah, lama-lama saya kan bisa Sedikit-sedikit ya. bisa pindah, cari lagi, saya kerja lagi, Iya. di sampel lagi, kan beda-beda kan tiap pabrik itu di sampel itu kan modelnya kan beda-beda kan. Oh, iya, iya. Baju itu kan beda-beda kayak gini. Kalau saya kan orangnya serba pingin tahu lah, serba pingin bisa gitu kan. Iya. Ya akhirnya saya udah agak cukupan lah gitu ya, Iya. ilmu kan. Iya. Nah lama-lama saya kan ada yang nawarin gitu. Iya, kerjasama gitu. Ada yang nawarin kerjasama, kerjasamanya dia kan hasilnya punya modal kan. Iya, iya. Kalau saya nggak punya kan, cuman saya punya skill kan gitu. Kerjasama, ya akhirnya kan yang punya modal itu beli mesin kan gitu. Iya. Dia beli mesin, saya juga beli kan. Yang akhir-akhirnya juga kan buka kan konveksi gitu. Iya. Ya, yang modalnya dia sekarang sampai sekarang gitu kan. Terus Karena kehidupan butuh perjuangan. nah, penuh perjuangan itu aduh sedih. Sedihnya. Iya. Terus sedihnya apa? Ngelamar itu aduh susah. Susah. Apalagi ijazah kayak saya, ijazah SD ya, paling susah. Iya. Paling susah. Ini kan udah ya dijelasin awal mula Bang Ciko ini ya masuk pabrik, terus pengalaman apa lagi gitu yang pernah Bang Ciko selama perjalanan hidup gitu apa gitu. Di pabrik. Ya saya di pabrik gitu. Pengalaman saya di pabrik mau kalau dibilang mah ya gimana ya, banyak sakit hatinya lah. Banyak sakit hatinya gimana?
ngelamar ditolak. Iya. Ditolaknya kenapa? Kan ijazahnya saya nggak sesuai yang kayak orang lain. Kalau orang lain mah kan istilahnya ijazahnya kan SMA, SMA paling rendah SMP. Iya. Kalau saya kan ijazahnya apa? SD. SD ya. Kalau saya SD. Berarti kalau gitu mah ya intinya sih, kalau itu mah apa sih, bisa dibilang enggak, ijazah itu enggak ini ya, enggak menjamin Enggak lah. menjamin bahwa saya mah itu. Nggak apa-apa saya mah ijazah SD juga gitu, ngelamar nggak apa-apa. Yang penting saya punya skill, punya keinginan, ingin kerja gitu. Kan kalau orang pabrik mah kan gitu pikirannya. Kenapa? Nah, percuma punya ijazah tinggi juga, nggak punya skill, nggak bisa kerja mah ngapain kan gitu. Iya. Tapi ijazah SD bisa punya skill, bisa kerja, terima aja apa sih. Nah, kalau orang punya pabriknya gitu. Tapi kan kalau orang luarnya kan lain lagi. Beda lagi. Dia pemikirannya lain lagi. Kayak orang-orang kita gitu kan. Kan kalau orang sana mah kan nggak gitu. Iya. Yang punya pabriknya, yang susahnya kita juga, di bangsa kita juga Iya, sebenarnya. Gitu. Udah ya bang, makasih banyak ya. Mungkin ya udah malam juga kan ya, Iya. mau istirahat juga kan ya. Kasih ya udah cerita gitu kan tentang intinya kehidupan Bang Ciko lah gitu. Buat teman-teman semuanya, kalau misalkan ada kata-kata yang kurang berkenan dari saya minta maaf. Mungkin dari obrolan saya sama Bang Ciko, mudah-mudahan ada motivasi buat kalian, karena kehidupan itu emang nggak semudah yang kita bayangkan, tidak semudah yang kita bisa dibilang ya, tidak semudah membalik-balikan telapak tangan, tapi dengan tangan kita bisa membalik-balikan dunia. Salam sukses.